People, menurut kalian resesi itu apa sih? Apa saja penyebab, ciri-ciri, serta dampaknya? Dan apa yang harus kita lakukan jika resesi itu terjadi? Bersama saya, Putu Purwitadiani, selaku Senior Business Manager di PT Kotak Perkasa Future Cabang Bali, akan menjelaskan semuanya. Let's go! Penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan dalam waktu yang stagnan dan lama, mulai dari berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, inilah yang dimaksud dengan resesi. Contohnya, pada tahun 1998, Indonesia mengalami resesi karena permasalahan moneter yang terjadi di Thailand, yang menyebabkan investor keluar dari kawasan Asia Tenggara karena kehilangan kepercayaan, sehingga menyebabkan yang pertama, rupiah jatuh, yang kedua, utang di luar negeri membengkak, yang ketiga, pasar modal babak belur. Yang keempat, banyak perusahaan bangkrut dan PHK. Dan yang terakhir, ekspor melempem. Nah, sekarang kita akan lihat apa saja penyebab dari resesi itu. Yang pertama, guncangan ekonomi yang mendadak. Seperti pandemi COVID-19 merupakan salah satu penyebab resesi ekonomi. Guncangan ekonomi juga bisa menyebabkan berbagai masalah ekonomi serius, seperti tumpukan hutang. Yang kedua, inflasi. Inflasi merupakan kondisi naiknya harga barang dan jasa selama periode tertentu. Inflasi berlebihan membuat daya beli masyarakat melemah. Di lain sisi, produksi barang dan jasa akan menurun. Ini masuk dalam kategori berbahaya karena akan memicu pengangguran, kemiskinan, dan berujung pada resesi. Yang ketiga, tingginya suku bunga. Inflasi yang melambung membuat bank sentral menaikkan suku bunganya. Masalahnya, dua hal tersebut diperparah dengan daya beli yang mulai lesu dan akan menjadi pemicu resesi. Nah, KPF People, kita sudah mengetahui penyebab dari resesi tersebut. Berikutnya, saya akan memaparkan ciri-ciri dari resesi yang mungkin bisa kita gunakan untuk melihat permasalahan ekonomi ke depannya. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang negatif. Resesi ekonomi dapat terjadi saat pertumbuhan ekonomi di suatu negara berlangsung secara negatif hingga pada angka 2 kuartal berturut-turut. Yang kedua, impor lebih besar dibanding ekspor. Indikasi lain terjadinya resesi adalah nilai impor suatu negara lebih besar ketimbang ekspor. Hal ini memberikan efek terhadap defisitnya anggaran negara dan terjadinya penurunan pendapatan nasional. Yang ketiga, turunnya lapangan kerja. Ciri resesi ekonomi lainnya adalah menurunnya lapangan pekerjaan, membuat meningkatnya angka pengangguran, dan menunjukkan lemahnya pertumbuhan ekonomi dari suatu negara. Jika hal ini terjadi, maka tingkat kriminalitas bakal naik tinggi. Akibat kian banyak perbuatan kriminal negara, maka dapat membuat investor kehilangan kepercayaan untuk menanamkan modal dan pada akhirnya suatu negara berpeluang untuk jatuh ke jurang resesi. Yang keempat, produksi dan konsumsi tidak seimbang. Bila kegiatan produksi berlebih, maka stok sebuah barang akan terus menumpuk. Padahal jumlah konsumsi yang lebih banyak dengan produksi akan berpotensi mendorong impor yang besar-besaran. Kondisi produksi dan konsumsi yang tidak seimbang ini membuat pengeluaran melambung tinggi dan laba perusahaan di dalam negeri semakin menipis. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa saja sih dampak dari resesi ini. Yang pertama, daya beli masyarakat menurun. Tingkat pendapatan masyarakat akan sulit untuk mengimbangi kenaikan harga yang terjadi. Alih-alih menaikkan upah untuk meringankan beban kenaikan biaya hidup, bisnis justru akan ikut mengerem. Yang kedua, perusahaan rentan bangkrut karena pendapatan menurun. Bisnis sangat mungkin mengalami kebangkrutan akibat terjadinya resesi. Hal ini dipicu oleh berbagai faktor seperti ekonomi negatif, tergerusnya sumber daya real, krisis kredit, jatuhnya harga aset berbasis utang, dan lainnya. Ketika bisnis gagal, perusahaan mengalami penurunan pendapatan secara drastis. Yang ketiga, potensi PHK terbuka lebar. Resesi memberikan dampak nyata pada para pekerja, yaitu dengan pemutusan hubungan kerja, yang kemudian menjadikannya pengangguran dan membuatnya kehilangan pendapatan utama. Padahal, pengangguran ini juga dituntut untuk tetap memenuhi kebutuhan hidupnya, baik pada dirinya sendiri maupun keluarganya. Yang keempat, angka pengangguran meningkat.
Masalah pengangguran sendiri tak hanya menimbulkan dampak pada perekonomian, tapi juga pada ranah sosial. Tingkat pengangguran yang tinggi sendiri menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya ketidakstabilan sosial, yang mengarah kepada vandalisme dan kerusuhan masyarakat. Bahkan, pengangguran massal juga dapat mengancam tatanan sosial kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kelima, kesejahteraan masyarakat menurun karena angka subsidi dan bantuan sosial tidak sangat cukup untuk mensejahterakan masyarakat pada saat resesi. Yang keenam, penerimaan negara. Adanya resesi juga membuat pendapatan pajak dan non-pajak menjadi rendah. Ini dikarenakan kondisi finansial masyarakat yang memburuk dan harga properti yang ikut turun. Sehingga jumlah pajak pertambahan nilai yang masuk ke kas negara menjadi lebih sedikit. Di sisi lain, pemerintah juga terus didorong untuk melakukan pembangunan di sektor pemerintahan. Apa yang harus kita lakukan jika di Indonesia terjadi resesi? Yang pertama, jangan boros. Yang kedua, atur ulang pos pengeluaran. Yang ketiga, mengurangi dan melunasi hutang. Yang keempat, menyiapkan dana darurat. Yang kelima, menyiapkan asuransi. Yang keenam, mencari pendapatan lainnya. Dan yang ketujuh, investasi dan menabung. Nah, sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.